bagian latar belakang ini, kita melihat bahwa Boeing 787 Dreamliner bukan hanya sekedar produk pesawat biasa, tetapi merupakan simbol inovasi dalam industri penerbangan. Boeing ingin menciptakan pesawat yang lebih hemat bahan bakar, lebih efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pasar modern. Untuk mencapai hal tersebut, Boeing tidak lagi menggunakan pendekatan produksi tradisional, melainkan mengadopsi strategi outsourcing dalam skala besar. Artinya, sebagian besar proses produksi tidak dilakukan langsung oleh Boeing, tetapi dialihkan ke berbagai pemasok di seluruh dunia, khususnya yang disebut Tier 1 Supplier, yang bahkan bertanggung jawab atas sebagian besar pesawat. Secara teori, strategi ini sangat menarik karena memungkinkan produksi dilakukan secara paralel, mempercepat waktu pengerjaan, serta mengurangi beban biaya awal perusahaan. Selain itu, Boeing juga bisa memanfaatkan kalian khusus dari masing-masing supplier yang mungkin lebih unggul di bidang tertentu. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan yang cukup serius ketika rantai pasok tersebar secara global. Koordinasi menjadi jauh lebih kompleks. Boeing harus memastikan bahwa semua bagian yang dibuat di berbagai negara bisa terintegrasi dengan baik. Selain itu, pengawasan kualitas menjadi lebih sulit karena tidak semua proses di bawah kontrol langsung Boeing. Inilah yang kemudian menjadi akar dari berbagai permasalahan dalam program. Pada bagian rumusan masalah, fokus utama kita adalah mengidentifikasi berbagai resiko yang muncul akibat strategi outsourcing yang diterapkan oleh Boeing. Pertama, kita melihat bahwa resiko tidak hanya muncul dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai aspek, mulai dari teknik, supply chain, manajemen tenaga kerja, hingga permintaan pasar. Ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bersifat kompleks dan saling berkaitan. Kedua, kita perlu memahami mengapa strategi yang awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi seperti outsourcing besar-besaran, penggunaan Tier 1 Supplier, dan risk sharing contract justru berkontribusi terhadap keterlambatan produksi. Di sini ada semacam paradoks di mana strategi yang seharusnya mempercepat proses malah menimbulkan hambatan baru. Ketiga, penting juga untuk menganalisis bagaimana Boeing merespons masalah tersebut. Apakah mereka melakukan perubahan strategi, meningkatkan kontrol, atau mengambil langkah lain? Terakhir, kita perlu mengevaluasi efektivitas dari langkah mitigasi yang dilakukan. Apakah benar mampu mengurangi risiko atau justru hanya memindahkan masalah ke aspek lain? Jadi rumusan masalah ini menjadi dasar untuk memahami keseluruhan analisis yang akan dilakukan. Walaupun banyak tantangan, strategi outsourcing ini sebenarnya juga memberikan manfaat yang cukup signifikan. Pertama, dari sisi efisiensi, Boeing tidak perlu mengerjakan semua proses sendiri. Mereka bisa memanfaatkan keahlian dari supplier yang sudah spesialis di bidang tertentu. Ini membuat hasil produksi berpotensi lebih optimal. Kedua, proses produksi bisa dilakukan secara paralel, artinya beberapa bagian pesawat bisa dibuat secara bersamaan di lokasi yang berbeda, sehingga secara teori waktu produksi bisa lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Ketiga, dari sisi finansial, Boeing dapat mengurangi beban investasi awal. Mereka tidak perlu membangun semua fasilitas produksi sendiri karena sebagian sudah ditangani oleh supplier. Selain itu, konsep modular dalam produksi memungkinkan bagian-bagian pesawat dirakit dengan lebih cepat di tahap akhir. Ini seperti menyusun puzzle besar, di mana setiap bagian sudah hampir selesai sebelum digabungkan. Terakhir, strategi ini juga membuka peluang kolaborasi global yang lebih luas, sehingga inovasi teknologi bisa berkembang lebih cepat karena melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Walaupun pada tabel perbandingan ini, kita bisa melihat perbedaan yang cukup kontras antara supply chain Boeing 737 dan 787. Pada Boeing 737, sistem masih relatif tradisional. Boeing berperan sebagai integrator utama yang mengendalikan hampir seluruh produksi. Walaupun jumlah pemasok cukup banyak, kontrol tetap berada di tangan Boeing, sehingga koordinasi lebih terpusat dan risiko lebih mudah dikendalikan. Sedangkan pada Boeing 787 terjadi perubahan besar. Boeing mengalihkan sekitar 70% proses produksi ke supplier. Jumlah supplier yang memang lebih sedikit, tetapi tanggung jawab mereka jauh lebih besar, karena mereka tidak hanya membuat komponen kecil, melainkan bagian besar pesawat sekaligus melakukan integrasi awal. Perubahan ini membuat koordinasi jauh lebih kompleks. Boeing tidak lagi memiliki kontrol penuh seperti sebelumnya, sehingga muncul resiko keterlambatan dan masalah kualitas
Namun di sisi lain, strategi ini juga memberikan potensi efisiensi biaya yang lebih tinggi karena beban produksi dan investasi dibagi dengan supplier. Jadi di sini kita melihat adanya trade-off antara efisiensi dan resiko. Selanjutnya kita akan membahas analisa resiko yang terjadi pada kasus Boeing. Yang pertama, ada resiko teknologi. Boeing memakai material komposit dan desain baru dalam skala besar, sementara teknologi tersebut belum sepenuhnya matang untuk diterapkan pada pesawat komersial. Pengusaha sistem digital yang kompleks dan desain modular juga menambah tingkat ketidakpastian dalam tahap pengembangan. Karena teknologi ini belum memiliki standar operasi yang benar-benar mapan, Boeing juga harus menghadapi kemungkinan revisi desain, uji ulang, dan penyesuaian berkali-kali setiap perbaikan. Tentu memakan waktu dan biaya tambahan, akibatnya teknologi yang seharusnya menjadi keunggulan justru ikut memperlambat proses penyelesaian proyek. Kita lanjut ke yang ketiga, resiko proses produksi. Boeing menerapkan sistem just in time, artinya setiap komponen harus datang tepat waktu agar perakitan akhir bisa berjalan ketika satu komponen terlambat, seluruh lini produksi ikut berhenti. Satu hambatan kecil berubah menjadi efek domino yang menunda keseluruhan proyek. Boeing akhirnya harus mengirim tim ahli langsung ke lokasi pemasok, memperbaiki komponen di tempat, dan menyusun ulang jadwal produksi. Efisiensi yang diharapkan dari model modular justru menjadi sumber kerentanan baru. Yang keempat, ada risiko manajemen. Tim manajemen Boeing pada awalnya belum cukup berpengalaman untuk mengelola jaringan pemasok global yang berlapis. Ketika masalah mulai muncul, respon yang diberikan cenderung terlambat dan bersifat memperbaiki, bukannya mencegah. Boeing akhirnya harus mengganti pimpinan proyek di tengah jalan. Sebuah langkah yang justru menandakan masalah sudah terlanjur membesar. Sebelum sempat dikendalikan, kelemahan manajerial ini menjadi faktor yang mempercepat munculnya risiko lain di lapangan. Yang kelima, ada risiko tenaga kerja. Kebijakan outsourcing besar-besaran melibatkan pekerja internal. Boeing merasa posisi mereka terancam. Ketegangan ini menurunkan produktivitas dan memecah perhatian manajemen antara menyelesaikan masalah produksi dan menjaga stabilitas internal. Dalam proyek yang sudah kompleks, gangguan dari dalam justru menambah beban yang sudah berat. Boeing akhirnya harus memberikan kenaikan gaji dan membatasi sebagian outsourcing untuk meredakan situasi. Sebuah kompromi yang menunjukkan bahwa strategi efisiensi tidak selalu diterima baik oleh semua pihak di dalam perusahaan. Kita lanjut ke yang ketiga, resiko proses produksi. Boeing menerapkan sistem just in time, artinya setiap komponen harus datang tepat waktu agar perakitan akhir bisa berjalan ketika satu komponen terlambat, seluruh lini produksi ikut berhenti. Satu hambatan kecil berubah menjadi efek domino yang menunda keseluruhan proyek. Boeing akhirnya harus mengirim tim ahli langsung ke lokasi pemasok, memperbaiki komponen di tempat, dan menyusun ulang jadwal produksi. Efisiensi yang diharapkan dari model modular justru menjadi sumber kerentanan baru. Yang keempat, ada risiko manajemen. Tim manajemen Boeing pada awalnya belum cukup berpengalaman untuk mengelola jaringan pemasok global yang berlapis. Ketika masalah mulai muncul, respon yang diberikan cenderung terlambat dan bersifat memperbaiki, bukannya mencegah. Boeing akhirnya harus mengganti pimpinan proyek di tengah jalan. Sebuah langkah yang justru menandakan masalah sudah terlanjur membesar. Sebelum sempat dikendalikan, kelemahan manajerial ini menjadi faktor yang mempercepat munculnya risiko lain di lapangan. Yang kelima, ada risiko tenaga kerja. Kebijakan outsourcing besar-besaran
Melibatkan pekerja internal, Boeing merasa posisi mereka terancam. Ketegangan ini menurunkan produktivitas dan memecah perhatian manajemen antara menyelesaikan masalah produksi dan menjaga stabilitas internal. Dalam proyek yang sudah kompleks, gangguan dari dalam justru menambah beban yang sudah berat. Boeing akhirnya harus memberikan kenaikan gaji dan membatasi sebagian outsourcing untuk meredakan situasi. Sebuah kompromi yang menunjukkan bahwa strategi efisiensi tidak selalu diterima baik oleh semua pihak di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu mitigasi dari pencegahan risiko. Yang pertama yaitu risiko teknologi. Boeing melakukan beberapa perbaikan pada desain pesawat. Boeing juga memisahkan sistem navigasi dari sistem hiburan penumpang untuk mengurangi risiko keamanan digital. Mitigasi ini penting karena risiko teknologi berhubungan langsung dengan keselamatan pesawat. Dalam kondisi seperti ini, Boeing memang tidak punya banyak pilihan selain memperbaiki desain, meskipun konsekuensinya proyek menjadi lebih lambat. Yang kedua, risiko supply chain. Boeing memperketat pengawasan terhadap pemasok dan mengambil ahli sebagai fasilitas yang dianggap lemah. Perusahaan juga memberikan dukungan finansial kepada pemasok. Oke, selanjutnya yaitu mitigasi dari pencegahan risiko. Yang pertama yaitu risiko teknologi. Boeing melakukan beberapa perbaikan pada desain pesawat. Boeing juga memisahkan sistem navigasi dari sistem hiburan penumpang untuk mengurangi risiko keamanan digital. Mitigasi ini penting karena risiko teknologi berhubungan langsung dengan keselamatan pesawat. Dalam kondisi seperti ini, Boeing memang tidak punya banyak pilihan selain memperbaiki desain, meskipun konsekuensinya proyek menjadi lebih lambat. Yang kedua, risiko supply chain. Boeing memperketat pengawasan terhadap pemasok dan mengambil ahli sebagai fasilitas yang dianggap lemah. Perusahaan juga memberikan dukungan finansial kepada pemasok. Oke, selanjutnya yaitu mitigasi dari pencegahan risiko. Yang pertama yaitu risiko teknologi. Boeing melakukan beberapa perbaikan pada desain pesawat. Boeing juga memisahkan sistem navigasi dari sistem hiburan penumpang untuk mengurangi risiko keamanan digital. Mitigasi ini penting karena risiko teknologi berhubungan langsung dengan keselamatan pesawat. Dalam kondisi seperti ini, Boeing memang tidak punya banyak pilihan selain memperbaiki desain, meskipun konsekuensinya proyek menjadi lebih lambat. Yang kedua, risiko supply chain. Boeing memperketat pengawasan terhadap pemasok dan mengambil ahli sebagai fasilitas yang dianggap lemah. Perusahaan juga memberikan dukungan finansial kepada pemasok. Oke, selanjutnya yaitu mitigasi dari pencegahan risiko. Yang pertama yaitu risiko Nah, selanjutnya ini ada respon Boeing. Jadi respon Boeing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada respon Boeing terhadap keterlambatan proyek. Terus yang kedua ini ada respon Boeing terhadap supplier, pekerja, dan juga pelanggan. Nah, saya mau ngejelasin yang pertama dulu nih, yaitu respon Boeing terhadap keterlambatan proyek. Jadi, dalam pengembangan Boeing 787 Dreamliner, Boeing menghadapi keterlambatan, yaitu yang signifikan akibat kompleksitas sistem outsourcing global yang diterapkan. Sebagai respon, Boeing melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya yaitu yang pertama ada insourcing kembali atau vertical reintegration. Boeing ini menarik kembali sebagian pekerjaan dari supplier yang tidak mampu memenuhi target kualitas dari waktu, termasuk akuisisi beberapa fasilitas supplier. Terus yang kedua ini ada pemenuhan atau kontrol rantai pasok atau supply chain control. Jadi, Boeing memperketat koordinasi pada pengawasan terhadap supplier melalui sistem manajemen yang lebih terintegrasi. Terus yang ketiga itu ada penambahan sumber daya. Boeing menambah tenaga kerja dan jam kerja untuk mempercepat penyelesaian produksi. Terus yang terakhir nih, ada perbaikan desain dan rekayasa ulang atau re-engineering, yaitu banyaknya komponen harus didesain ulang karena ketidaksesuaian spesifikasi dari supplier. Namun, respon ini masih bersifat reaktif.
bukan preventif, sehingga menambah biaya dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Nah, terus yang kedua ini nih, ada respon Boeing terhadap supplier bekerja dari London. Saya mau bahas yang terhadap supplier dulu. Yang ada di PPT saya ini merupakan contohnya, salah satu contohnya ya. Misalnya terhadap supplier nih, saya ingin menjelaskan beberapa lagi macam-macamnya, yaitu Boeing meningkatkan keterlibatan langsung dalam proses produksi supplier, terus ada juga mengambil alih supplier yang gagal memenuhi standar, terus membangun ulang hubungan kerja dengan meningkatkan kontrol. Terus yang kedua ini ada terhadap pekerja, menambah tenaga kerja internal untuk menutup kekurangan dari supplier. Yang kedua, memberikan pelatihan tambahan untuk menangani kompleksitas teknologi baru. Terus yang ketiga ada menghadapi tekanan kerja tinggi akibat target percepatan produksi. Terus yang terakhir nih, terhadap pelanggan, Boeing melakukan komunikasi insentif terkait keterlambatan pengiriman pesawat. Terus yang kedua memberikan kompensasi kepada maskapai akibat delay. Terus yang terakhir ada berupaya menjaga reputasi melalui perusahaan. Maksud saya berupaya menjaga reputasi melalui transparansi dan komitmen penyelesaian proyek. Oke, jadi selanjutnya itu ada evaluasi efektivitas respon Boeing. Respon yang dilakukan oleh Boeing dalam menghadapi permasalahan proyek Boeing 787 dapat dievaluasi dari sisi efektivitasnya dalam mengatasi krisis yang terjadi. Secara umum, Boeing menunjukkan kemampuan adaptasi. Organisasi yang cukup baik dengan mengambil berbagai langkah korektif untuk memastikan proyek bisa diselesaikan. Upaya seperti peningkatan kontrol terhadap supply chain, penambahan sumber daya, serta perbaikan desain berhasil membawa proyek menuju tahap penyelesaian dan akhirnya pesawat dapat diluncurkan ke pasar. Namun nih, demikian, efektivitas respon tersebut dinilai masih memiliki kelemahan yang signifikan, terutama karena sifatnya yang cenderung reaktif. Boeing tidak melakukan antisipasi risiko secara memadai sejak awal perencanaan, sehingga berbagai masalah baru ditangani setelah terjadi, bukan dicegah sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pembengkakan biaya yang cukup besar, keterlambatan yang berulang, serta penurunan tingkat kepercayaan dari pelanggan dan investor. Selain itu, kompleksitas model outsourcing global yang diterapkan tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai, sehingga memperparah kondisi yang ada. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun respon Boeing pada akhirnya mampu menyelesaikan proyek, namun dari perspektif manajemen risiko dan efisiensi, respon tersebut belum dapat dikatakan efektif secara optimal, khususnya pada tahap awal pelaksanaan proyek. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan dan rekomendasinya. Jadi berdasarkan keseluruhan analisis terhadap studi kasus Boeing 787 Dreamliner, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Boeing ini berakar pada keputusan strategis untuk melakukan berbagai perubahan besar secara simultan, baik dalam aspek inovasi teknologi maupun penerapan model outsourcing global. Keputusan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan manajemen resiko yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan proyek, peningkatan biaya produksi, serta gangguan dalam koordinasi rantai pasok. Respon yang dilakukan oleh Boeing cenderung bersifat reaktif dan korektif, di mana perusahaan lebih fokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi, bukan pada upaya pencegahan sejak tahap perencanaan. Walau pada akhirnya proyek dapat diselesaikan dan produk berhasil diluncurkan ke pasar, proses yang dilalui menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan proyek pada tahap awal masih belum optimal. Namun, efektivitas tersebut masih memiliki kelemahan yang signifikan karena sebagian besar respon bersifat reaktif bukan preventif. Boeing cenderung menangani masalah setelah terjadi, bukan sejak tahap perencanaan ketika risiko sebenarnya sudah dapat diantisipasi. Akibatnya, perusahaan tetap harus menanggung tambahan biaya, keterlambatan berulang, tekanan pada pekerja, dan menurunnya kepercayaan pelanggan serta investor. Oleh karena itu, strategi mitigasi Boeing dapat dikatakan efektif dalam mengurangi dampak gangguan, tetapi belum optimal dalam mencegah munculnya gangguan sejak awal. Sehubungan dengan hal tersebut,
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pembelajaran ke depan, khususnya dalam pengelolaan proyek berskala besar dan kompleks. Perusahaan perlu memperkuat penerapan manajemen resiko secara menyeluruh sejak tahap perencanaan dengan melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko secara sistematis. Selain itu, strategi outsourcing sebaiknya dilakukan secara lebih selektif dan bertahap, terutama untuk komponen-komponen kritis guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kontrol kualitas. Terus juga penguatan integrasi dan transparansi dalam supply chain juga menjadi hal penting sehingga koordinasi antara pihak dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi kesalahan. Di samping itu, perusahaan perlu memastikan kesiapan internal baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem organisasi sebelum mengimplementasikan perubahan besar. Jadi, dengan demikian, penerapan inovasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan.